Dalam dunia blogging, niche mengacu pada kategori topik yang kalian pilih untuk difokuskan dalam blog kalian. Ada sangat banyak kategori topik untuk dipilih, misalnya teknologi, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Kalian mungkin juga harus memilih sub-niche dalam niche. Sub-niche adalah sub-kategori yang lebih kecil dari kategori utama. Misalnya, kategori teknologi mempunyai subkategori yang sangat luas, namun kalian bisa memilih salah satunya saja, misalnya subkategori programming atau komputer saja. Setelah memilih kategori dan subkategori, fokuslah pada hal berikut. Tips dalam memilih kategori. Ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan agar kalian tidak salah dalam memilih kategori. Karena pemilihan kategori yang benar akan mempengaruhi kesuksesan blog kalian. Yang pertama, profitabilitas. Ingat bahwa salah satu tujuan kita menulis blog adalah untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, cari topik kategori yang menguntungkan. Kategori yang menguntungkan adalah yang sering dicari di mesin pencarian seperti Google atau Yahoo, dan kalau bisa cari juga yang persaingannya rendah. Anda dapat menggunakan alat seperti Google Trend, Google Keyword Planner, SEMrush, atau Longtail Pro untuk memberi Anda gambaran tentang berapa banyak orang yang mencari kata kunci yang kalian targetkan. Jadi, kalian harus melakukan sedikit penelitian atau survei singkat terhadap kategori yang populer dan banyak dicari orang. Selanjutnya, sesuaikan dengan minat. Blogging adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kerja keras dan terus-menerus. Sehingga kalian harus memilih topik yang benar-benar disukai, bahkan saat blog kalian belum mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, memberikan solusi. Pilih topik yang dapat memberi solusi untuk membantu orang lain memecahkan suatu masalah yang konkret. Misalnya di bidang teknologi komputer, kalian dapat membuat subkategori yang berfokus pada cara memperbaiki masalah pada komputer. Sebagai contoh, misalnya kalian memberikan solusi 15 cara mengatasi komputer yang menyala tanpa menampilkan sesuatu di monitor. Selanjutnya, kurangi persaingan. Jika memungkinkan, pilih kategori yang masih jarang dipilih sehingga persaingannya tidak terlalu banyak. Pilih yang unik sesuai dengan karakter kalian. Jangan hanya mengikuti kategori blog lain yang sudah terkenal atau hanya ikut-ikutan teman. Contoh kategori yang unik adalah cerita pengalaman pribadi, misalnya pengalaman dalam melakukan perjalanan atau traveling, perjalanan saat menempuh kuliah, dan sebagainya. Bicara soal menemukan kategori, saya punya satu contoh. Contoh ini saya ambil dari pengalaman pribadi untuk memilih subkategori untuk blog Indowish. Begini contoh analogi singkatnya. Jadi saat ini saya sedang kuliah di luar negeri, tepatnya di Taiwan. Sebagai contoh, kita asumsikan ada 1 juta orang Indonesia yang kuliah di luar negeri. Lalu hanya 100.000 orang yang punya hobi menulis. Di antara 100.000 orang tersebut, hanya 1.000 orang yang punya blog. Kemudian hanya sekitar 100 orang yang senang berbagi pengalamannya saat kuliah di luar negeri. Nah, dari 100 orang yang berbagi pengalaman kuliah di luar negeri, hanya 10 orang yang sedang atau pernah kuliah di Taiwan. Nah, dengan demikian saya hanya punya 10 rekan sesama blogger yang menuliskan pengalaman kuliahnya di Taiwan, dan tentu kategori ini sesuai dengan minat saya. Bisa dikatakan kompetisi atau persaingan dalam mencapai peringkat 1 di mesin pencari pasti cukup mudah. Saya hanya tinggal memberikan effort yang lebih dalam menyampaikan pengalaman kuliah di Taiwan, lalu artikel saya akan muncul di urutan pertama. Pilihan ide kategori dan subkategori.
Jika kalian belum punya ide tentang kategori dan subkategori apa yang mau diambil, kalian bisa melihat 15 ide kategori berikut ini. Yang pertama, ulasan produk kecantikan, lalu tutorial memasak, fotografi, ulasan makanan, dekorasi rumah, tips merias, konseling, tips public speaking, finance, tips keuangan, tips gaya hidup, solusi komputer, solusi bisnis, fashion blog, tutorial melukis, tutorial IT, dan pastinya masih banyak lagi yang lain. Dan tentu saja masih banyak ratusan kategori lain yang bisa kalian pilih. Seperti tips di atas, lakukan pencarian di mesin pencari seperti Google untuk menemukan salah satunya. Jika kalian sudah mengerti tugas pertama ini dengan baik, kita akan lanjut untuk mempelajari tema yang kedua, yaitu tips desain blog, mulai dari memilih domain sampai plugin pada video selanjutnya. Bye-bye.